Selamat pagi, siang, malam Ibu Johanna. Nama saya Renald Anggono Adi, NPM 1907 10191 kelas B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang soal membuat program untuk melakukan pembelian. Yang pertama, program tersebut terdiri dari 4 menu. Menu pertama, input data pembeli. Input data pembeli terdiri dari nama pembeli dan jenis pembeli. Jenis pembeli terdiri dari noob, rich, dan biasa. Dan juga barang yang tersedia adalah kasur biasa yang harganya 400.000, sapu 25.000, meja belajar 255.000, lemari 200.000. Maksimal pemilihan barang hingga 5 kali. Menu kedua terdiri dari tampil data pembeli. Menu ini berguna untuk menampilkan data pembeli dengan total harga keseluruhan barang. Menu ini dapat ditampilkan apabila sudah menginputkan data. Menu ketiga, ubah data pembeli. Menu ini berguna untuk mengubah data yang sudah diinputkan sebelumnya. Data yang dapat diubah hanya nama pembeli dan jenis member. Menu ini tidak dapat diakses bila kita belum menginputkan data pembeli sebelumnya. Yang keempat, checkout. Menu di sini untuk menampilkan harga barang yang telah kita pesan dan juga total harga yang telah kita masukkan dan juga pembayaran uang dan kembaliannya juga. Lanjut ke program. Yang pertama, saya melakukan menginisialisasi type def char string dengan isian 50. Yang kedua, saya menginisialisasi type def struct dengan tipe data string dengan variabel nama. Yang kedua, dengan string jenis member. Yang ketiga, float total dengan record pembeli. Saya melakukan inisialisasi pada bagian pertama. Pertama, void init pembeli. Yang kedua, void input pembeli dengan variabel p semua. Yang ketiga, inisiasi dengan prosedur tampil pembeli P, string K1, K2, K3, K4, dan K5. Dan juga integer dengan variabel NA, NB, NC, ND, dan NE. Dan juga inisialisasi menggunakan return isEmpty pembeli P, yang dimana isEmpty tersebut untuk menginisialisasi apakah data ini kosong atau tidak. Untuk yang prosedur init itu hampir sama dengan isEmpty, tapi bedanya untuk init itu untuk menginisialisasi agar data yang diinputkan menjadi main, data yang tersedia menjadi strip maksud saya. Habis itu input digunakan untuk memasukkan barang yang yang inginkan, customer inginkan. Lalu void tampil untuk menampilkan barang yang telah kita beli dan juga berapa banyak yang kita beli. Lalu kita lanjut ke inMain. InMain yang terdiri dari integer, menu, dan check. Dan juga tipe data pembeli dengan variabel P1. Lalu string dengan variabel A, B, C, dan E. Integer dengan variabel AA, BB, CC, DD, dan EE. Lalu dengan string opsi ganti nama, ganti member, dan juga string I. Lalu selanjutnya string K1, K2, K3, K4, K5. Lalu float, change, dan bayar. Lalu saya melakukan init P1 yang digunakan sebagai inisialisasi agar data yang ada menjadi main. Lalu saya melakukan
kode do, yang dimana dia akan melakukan perintah tersebut sebelum perintah yang dituju terpenuhi. Yang dimana pertama saya melakukan inisialisasi sistem CLS, yang dimana menu akan menghapus apabila melakukan apa yang dikehendakkan. Menu terdiri dari menu toko low cost. Menu pertama input data pembeli, menu kedua tampil data pembeli, menu ketiga ubah data pembeli, menu keempat check out, dan terakhir 0 keluar. Nah, yang saya pakai while ini saya melakukan pil sama tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0 dia akan keluar. Lalu di sini saya menuliskan scanf dan menu. Ini berfungsi untuk memasukkan inputan case yang kita pilih. Yang dimana case pertama, if is empty P1. Maksudnya di sini adalah, kita lihat ke bagian bawah. Dia akan membalikan nilainya menjadi strip apabila ia datanya min. Nah, di sini data yang diinputkan sudah melakukan init, otomatis dia kan datanya straight. Dia bakal bisa melanjut ke proses selanjutnya. Dia sehabis itu melakukan input. Apabila syarat yang terpenuhi tidak terlaksana dengan sempurna, dia akan melakukan else if, yang dimana akan menampilkan data sudah maksimal. Lalu habis itu saya melakukan input yang terdiri dari memasukkan nama pembeli dan jenis member. Dia akan melakukan nama pembeli secara terus menerus apabila data yang dimasukkan 0. Apabila data yang dimasukkan tidak jumlah 0, dia akan lanjut. Apabila berjumlah 0, dia akan menampilkan data pembeli tidak boleh kosong dan akan melakukan masukkan nama pembeli secara terus menerus sampai strlen tidak sama dengan 0. Maksudnya datanya tidak kosong. Lalu kedua, pilih jenis member, noob, rich, dan biasa. Di bagian ini customer diminta melakukan inputan. Apabila jenis membernya kosong, dia akan melakukan secara berulang lagi. Dan lalu apabila jenis membernya noob, dia akan lanjut. Apa jenis membernya rich, dia akan lanjut. Kalau biasa, dia akan lanjut. Kenapa dia akan lanjut? Karena di sini else if strcmp PT jenis member dan noob sama dengan kosong. Dia akan bandingkan dua variabel, yang dimana kita melakukan inputan nama. Apabila sesuai dengan itu, dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya, dan dia akan mencetak jenis member tidak boleh kosong. Apabila kosong, kalau semisal dia sesuai dengan kriteria noob, rich, atau biasa, dia akan menampilkan jenis member terdaftar. Lalu kita lanjut ke menu 2. Di menu 2, maksud saya di lanjutan menu 1. Di lanjutan menu 1 ini kita diminta inputan masukkan apa yang kita inginkan, barang yang diinginkan, misalnya kasur busa. Nah, dia akan misal if strcmpi kasur busa, dia akan melakukan proses selanjutnya. Apabila tidak sesuai dengan itu, dia akan mengeluarkan kata-kata barang yang diinput salah. Nah, sehabis proses yang kasus sesuai dengan yang busa atau sapu atau meja belajar atau lemari, dia akan melanjutkan dengan masukkan banyak barang yang dibeli. Misal barangnya kurang dari sama dengan 0, dia akan menampilkan jumlah masukan tidak boleh kurang dari 0. Dan apabila
dia sesuai dengan kasur busa, dia akan melakukan proses perhitungan yang dimana P1 total sama dengan P1 total plus harga dikali banyak jumlah. Nah, apabila dia kasur busa, dia akan melakukan P1 total yang dimana P1 totalnya itu 0 ditambah harga barang tersebut dikali banyaknya kasur busa. Misal harga barang kasur busa 400.000 dikali banyaknya 3, ya 400.000 kali 3 ditambah 0. Tuh. Lalu lanjut ke proses selanjutnya, yang dimana kita akan melakukan konfirmasi apakah ingin membeli lagi atau tidak. Apabila ya, dia akan menampilkan opsi ya, yang dimana dia akan melakukan proses kemasukan barang yang ingin dibeli kedua dengan variabel B sebagai inputan, dan juga apabila ingin melakukan pembelian lagi, dia menggunakan variabel opsi. Apabila tidak sesuai dengan barang inputan, dia akan melakukan data barang yang diinput salah. Seperti sama dengan prosesnya yang tadi. Apabila dia menjawabnya tidak, dia akan menampilkan terima kasih dan berubah cek menjadi 5. Nah, yang dimaksud cek menjadi 5 ini, dia akan lanjut cek 5 dan menampilkan sudah maksimal, di mana proses ini akan selesai. Nah, apabila ingin lanjut, dia akan menampilkan ini secara terus menerus, masukkan barang ini dibeli, masukkan barang ini dibeli, sampai batasnya sampai 5. Lalu kita masuk ke case 2. Case 2 ini syaratnya dia harus cek sama dengan 5. If cek sama dengan 5. Nah, dia di sini akan menampilkan data yang diinputkan tadi, yang P1, A, B, C, D, E, A, B, E, B, C, C, D, D, dan E, E. Nah, ini dengan harga sapu segini, dan total harga yang tadi ditampilkan di sini. Nah, untuk tampil ini kita ngambil dari prosedur yang di bawah. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Ini dengan variabel K1, K2, K3, K4, K5, NA, kayak barangnya yang tadi. Ya, habis itu masuk ke case 3. Case 3, apabila data yang diinputkan tidak kosong, dia akan melakukan opsi ketik nama pembeli yang sebelum diubah. Ya, tadi kan nama pembelinya misalnya aku kan Ray, terus jenis membernya biasa. Nah, dia akan mencocokkan apakah dia sama, apakah yang nama dengan ganti nama yang sama dan jenis member dengan ganti membernya sama. Dia akan melakukan input 1 seperti prosedur yang ada di atas tadi. Nah, apabila berhasil, dia akan menampilkan berhasil mengubah data member. Apabila tidak sesuai, dia akan menampilkan tidak sesuai dan tidak bisa. Lalu apabila tidak kosong, dia akan menampilkan data pembelinya masih kosong. Ya, maksudnya apabila datanya belum diisi sama sekali, dia akan menampilkan data pembelinya masih kosong. Jadi kita tidak bisa masuk ke case 3. Itu. Lalu ke case 4. Untuk melakukan case 4, kita harus seperti kondisi yang case 3, dimana datanya tidak boleh kosong. Dia akan menampilkan total belanja kita berapa, lalu uang yang harus dibayar berapa, total belanja yang tadi P1 total itu hasil dari yang permisalan di atas, dan lalu ke uang yang harus bayar. Nah, bayar ini kita memasukkan inputan sendiri. Misalnya barangnya totalnya 200.000, kita uang yang harus bayar tuh harus sama dengan 200.000 atau boleh lebih. Nah, apabila yang uangnya yang dibayar kurang dari P total, dia akan menampilkan uang kurang. Nah, apabila yang dibayar sesuai, dia akan menampilkan kembalian dengan Rp0. Kalau lebih, berarti kembaliannya itu. Dan ini kita coba ya. Input data pembeli, misalnya Ray, isinya biasa, misalnya sapu tadi ya, buat sapu semua deh ya, kasur busa deh tuh ya. Nah, ini sapu lagi yang gampang aja ya.
kasur busa. Ya, meja belajar. Tuh. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Menu 2, menu 3, nama pemberinya siapa? Ray. Jenis membernya biasa. Misalkan di Aldi, biasa. Atau Rich atau Noob bisa. Kan check out. Nah, ini kan check outnya segini, 1.150.000. Nah, kita bayar aja segini. Oh, maaf, ini kode saya ada yang salah. Nah, ini seharusnya bayarnya tak perlu float, cukup D.